Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, kali ini saham yang bergerak di sektor CPO ya. Jadi saham CPO ini kemarin sempat kena drama di mana harga CPO yang mulai turun, kemudian CPO tidak boleh diekspor, dan ketika sudah diizinkan ekspor ternyata untuk pengangkutannya masih susah ya, untuk mendapatkan kapal ekspor CPO-nya juga susah. Nah akhirnya harga-harga saham dari emiten CPO ini pada berguguran ya. Nah sekarang kinerja kuartal 2 sudah mulai keluar, dan yang akan kita bahas adalah salah satu saham yang menurut saya ya, menurut kami ini menarik untuk kita bahas. Cuma sebelum kita masuk pembahasannya ya, silahkan teman-teman join dulu di channel Telegram kami, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegram tersebut, silahkan teman-teman masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini saja ya. Jadi lewat linknya saja, jangan di searching. Takutnya kalau di searching teman-teman nanti ketemu akun bodong ya. Oke, selamat menonton. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai saham TAPG atau emiten Triputra Agro Persada. Ya, dan ini saham ini sempat ramai ya. Jadi kemarin karena laporan keuangannya keluar dan membuka kinerja yang luar biasa, harga sahamnya sempat naik. Ya, kalau kita ngelihat di sekitar 2 minggu terakhir, harga sahamnya sudah naik dari level 600-an sampai 700-an. Nah, sekarang kita nilai nih apakah level 700 ini masih murah atau sudah mahal ya. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari histori harga sahamnya sendiri, TAPG ini baru IPO di tahun 2021 lalu ya, yang dimana harga IPO-nya cuma 200. Ya, harga IPO 200, setelah IPO kemudian harga sahamnya melanjutkan arahnya ya, arah sampai beberapa kali dan akhirnya berhenti atau mulai sideways di level 600 sampai 700-an ya. Kemarin sempat masuk di level tertingginya di harga 900 di awal tahun 2022 ini ya. Kemudian nah sekarang harga sahamnya sudah melompat nih dari level 600 ke 700. Nah, kita bahasnya di level 700 ini kira-kira valuasinya masih murah atau sudah mahal. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke valuasinya, kita coba bahas sekilas dulu tentang perusahaannya. Ya, apa sih TAPG ini? Nah, TAPG ini adalah perusahaan CPO ya, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit ya. Jadi, ini adalah salah satu dari Triputra Group, yang dimana pemiliknya adalah Bapak TP Rahmat ya. Beliau ini bisa dikatakan termasuk juga anggota dari keluarga besar Astra ya. Jadi beliau ada hubungan keluarga dengan Pak William Suryajaya ya, yang salah satu konglomerat di Indonesia ya. Oke, ini adalah kepemilikan dari TAPG, di mana kalau kita melihat masyarakat publik ya atau investor retail ini memegang sekitar 14%, dan menurut saya kepemilikan publik yang 14% ini menurut saya cukup bagus ya, tidak terlalu dominan ya, Yang problem adalah ketika kepemilikan publik ini di atas 50%. Nah, kalau kita bicara mengenai emiten CPO, kita juga bicara biasanya mengenai profil dari umur tanaman ya, karena kalau CPO ini panen ini kan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi dari tanam kira-kira umur 4 tahun ya, di atas 4 tahun baru bisa panen. Nah, artinya kalau kebanyakan profil umur tanamannya ini masih muda-muda, berarti masa panennya masih lama. Nah, kalau kita lihat dari TAPG ini 78% ini umur yang sudah mature ya, yang sudah istilahnya siap panen ya. Jadi mayoritas dari tanamannya tanaman produktif semua ya. Oke. Kemudian kalau dari sisi produksinya ya, produksi dari TAPG sendiri di tahun 2022 ini ditargetkan sebesar 4,1 juta ton ya, dan ini juga produksi yang naik ya. Kalau kita lihat sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan, cuman kenaikannya nggak begitu signifikan, tapi targetnya di tahun 2022 ini produksinya bisa naik.
Kalau kita lihat di sini ada internal dan eksternal, maksudnya adalah internal ini dari tanaman sendiri bisa dikatakan seperti itu, kemudian eksternal ini dari tanamannya orang lain yang dibeli kemudian diolah menjadi CPO oleh TAPG sendiri. Posisi sekarang untuk pabriknya, perusahaan memiliki 18 pabrik dengan kapasitas produksi 980 ton per jam ya, dan ini kapasitasnya selalu naik setiap tahun ya. Oke, kita langsung masuk saja ke sisi kinerja perusahaan ya. Memang kalau kita melihat harga CPO di tahun 2022 ini sempat naik tinggi, cuman sekitar akhir bulan Mei ya, mungkin akhir bulan Mei dilanjutkan Juni harga CPO-nya turun. Ya, harga CPO-nya turun dan kita nggak tahu nih apakah nanti harga CPO akan naik atau tidak. Nah, penurunan harga CPO ini yang membuat atau menjadi sentimen negatif oleh saham-saham CPO yang akhirnya kemarin kita ngelihat saham-saham CPO pada berguguran semua. Jadi kalau kita ngelihat saham-saham CPO yang berguguran ini artinya kita ngelihat valuasi perusahaan menjadi murah gitu. Jadi kalau kita bisa memilah-milah ya perusahaan yang katanya CPO-nya sudah mulai siklusnya sudah mulai selesai dan sebagainya, akhirnya harga sahamnya turun. Nah, kita bisa pilah-pilah lagi nih perusahaan-perusahaan mana yang bagus, yang di sisi di dalam kondisi sentimen negatif tersebut masih untung gitu ya, masih bisa survive. Nah, nanti tinggal ditunggu saja nih. Ketika sentimen CPO-nya kembali bagus, harga CPO kembali naik dan sebagainya ya. Nah, disitulah kita bisa menikmati cuannya ya, alias kita bisa ancang-ancang saat harganya sekarang lagi turun semua gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Oke, balik lagi kita masuk ke kinerja dari TAPG. Posisi Juni 2022 TAPG ini membukukan kinerja yang menurut saya sangat bagus ya, di mana penjualannya naik 62% dan laba brutonya naik 195% ya. Di sisi bottom line-nya ya, di sisi laba bersihnya pun juga naik cukup signifikan ya, bahkan sangat signifikan, naik 338%. Ya, jadi dari sisi kinerja ada lompatan. Nah, ketika ada lompatan kinerja ini kita bisa pelajari lebih lanjut nih apakah secara valuasi masih menarik atau enggak, yang artinya nanti ketika sentimennya masuk, harga sahamnya biasanya akan ikut naik gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ngelihat penjualan terbesarnya adalah dari minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit ya. Jadi memang sesuai dengan kodratnya ya. Berbeda kalau kemarin kita ngelihat emiten lain yang katanya CPO, ternyata sekarang sudah tidak jadi CPO lagi ya, tidak menjadi perusahaan CPO lagi. Nah, beda cerita. Kita nggak perlu bahas mengenai umur tanaman, kapasitas produksi dan sebagainya ya. Cuman untuk TAPG ini karena memang mayoritas penjualannya dari minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit, berarti kita perlu tahu nih berapa umur tanaman, berapa kapasitas produksi dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini adalah histori dari revenue maupun laba bersih TAPG sejak tahun 2017 ya. Memang datanya hanya sampai 2017 yang kita temui karena memang perusahaan baru IPO di tahun 2021 lalu ya. Dari sisi pendapatan ya, TAPG ini termasuk bagus ya, karena kalau kita ngelihat di 5 atau 6 tahun terakhir ini CPO, industri CPO naik turun terutama waktu pandemi kemarin. Cuman dari sisi pendapatan TAPG ternyata masih survive nih ya, dimana masih naik pendapatannya dilanjutkan tahun 2021 dan kemungkinan besar ya di tahun 2022 ini bisa naik lagi ya. Kalau misalkan tadi pendapatan dari dari TAPG posisi Juni itu naik 60%, kita asumsikan saja secara konservatif hanya naik 30% ya. Jadi menjadi 8,1 triliun rupiah. Di sisi laba bersihnya pun ini juga menarik. Tahun 2018, 2019, tahun 2020 masih naik ya, bahkan kenaikannya signifikan. Tahun 2021 naik lagi dan tahun 2022 terjadi lompatan kinerja ya. Di mana di semester 1 yang tadi ya, laporan keuangan di kuartal 2 tadi kita sudah tunjukkan laba bersihnya naik 338% ya. Sekarang kita asumsikan saja deh, misalkan ya kondisi negara sedang tidak baik-baik saja ya.
Jadi China lockdown lagi ya, artinya permintaan CPO turun, kemudian India juga turun juga, Amerika resesi dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu muluk-muluk untuk menaikkan istilahnya memproyeksikan kinerjanya sama-sama naik 300%, nggak perlu. Kita cukup asumsikan saja sampai akhir tahun 2022 laba bersihnya naik 150% saja ya. Artinya laba bersihnya menjadi 2,8 triliun. Dan ini adalah proyeksi yang menurut saya masih masuk akal ya. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti nanti akan kita hitung berapa proyeksi ROE dan berapa kira-kira valuasi di harga sekarang ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke valuasinya, kita juga perlu cek neracanya, apakah neracanya sehat atau tidak ya. Dalam artian ketika kita ngehold saham yang neracanya sehat ini kan lebih nyaman gitu ya, dibandingkan kalau kita ngehold saham-saham yang neracanya tidak sehat ya. Bisa-bisa nanti disuspend gara-gara nggak bisa hutang kan, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Di neraca TAPG posisi Juni 2022, di mana perusahaan memiliki kas 1,6 triliun. Dan ini kurang lebih porsinya 12% dari total asetnya, yang menurut saya ini juga sehat ya. Di mana dibandingkan aset lancarnya, posisi terbesarnya adalah di kasnya ya. Kas total aset lancar 3,5 triliun, kasnya 1,6 triliun. Persediaan memang naik signifikan ya. Dan menurut saya ini nggak masalah kenaikan persediaannya, karena juga diikuti dengan kenaikan penjualannya ya. Jadi menurut saya nggak masalah. Oke, kemudian di sisi liabilities-nya ya, di sisi hutangnya kita melihat bahwa hutang bank yang akan jatuh tempo juga termasuk kecil, hanya 600 miliar dibandingkan posisi kasnya yang 1,6 triliun. Jadi menurut saya masih aman ya. Hutang jangka panjangnya 2,4 triliun, secara debt to equity ratio juga masih terkontrol menurut saya. Ya, dimana di tahun 2022 ini posisi debt to equity ratio-nya sebesar 35% ya. Ini posisi kuartal 2 atau semester 1 tahun ini. Sebenarnya ini wajar, hal yang wajar ketika perusahaan IPO mendapatkan tambahan dana, ekuitasnya naik, otomatis sih rasio DER-nya turun ya. Jadi istilahnya kalau misalkan kita hilangkan dana dari hasil IPO ya, sebenarnya mungkin DER-nya masih 65%. Tapi menurut saya ini tetap terkontrol ya, tetap terkontrol, tetap sehat. Oke. Nah, yang menarik juga adalah dari sisi dividennya. Ya, ini juga menarik. Perusahaan kalau teman-teman lihat atau baca annual report dari TAPG, perusahaan selalu berkomitmen ya, berusaha untuk berkomitmen memberikan dividen kurang lebih 30% dari laba yang dihasilkan ya. Dan kalau kita melihat di tahun 2022 ini ya, di mana TAPG memberikan dividen Rp25 per lembar saham, itu setara dengan 43% laba bersih tahun kemarin. Ya, jadi bisa kita ancang-ancang juga nih, bisa kita proyeksikan juga dividen yang akan kita terima di tahun depan kira-kira berapa dengan laba yang kita proyeksikan tadi dikalikan 30% ya, kira-kira seperti itu. Menarik atau tidak ya untuk atau sebagai bumper dari penurunan harga saham TAPG ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke valuasi dari perusahaan. Ya, di mana ini kita menghitung valuasi di harga 700 ya. Di harga 700 masih menunjukkan level PBV 1,5 kali, di mana kalau kita proyeksikan laba sampai akhir tahun 2022 sebesar 2,8 triliun, ini kurang lebih ROE-nya menjadi sekitar 39%. Dan ini juga menarik ya. Kenapa? Karena biasanya ketika perusahaan setelah IPO ya, setelah IPO ekuitasnya naik. Nah, ketika ekuitas naik, kalau laba bersihnya tidak naik signifikan, biasanya ROE-nya menurun ya. Cuman kalau TAPG ini kita lihat justru ROE-nya naik ya. Ini yang menjadi menarik dari TAPG, artinya eksponensial laba bersihnya ya. Oke, sekarang bagaimana dengan kesimpulan dari analisa-analisa yang kita sampaikan tadi ya? Bisa disimpulkan yang pertama, di sisi neraca TAPG ini menurut saya memiliki neraca yang sehat gitu, di mana rasio DER-nya hanya 35%.
posisi kasnya pun juga berlimpah ya, di mana posisi kasnya sekitar 12% dari total aset. Kemudian di sisi kinerja ya, posisi kuartal 2 2022 ini terjadi lompatan kinerja secara year on year, di mana pendapatannya naik 62%, laba brutonya naik 195%, dan laba bersihnya naik 388%. Ya, ini kenaikan yang sangat tinggi. Kita proyeksikan saja sampai akhir tahun naiknya 150% saja ya, dan menurut saya itu proyeksi yang konservatif yang seharusnya bisa dicapai ya. Dan tetap menarik ketika kenaikannya sekitar 150% dibandingkan tahun lalu, itu juga menarik. Yang tidak kalah menariknya adalah dividen payout ratio antara 30-40% ya. Kalau kita baca di annual reportnya, perusahaan selalu berkomitmen untuk atau berusaha untuk membayar dividen kurang lebih 30% dari laba yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan mencetak laba bersih 2,8 triliun, maka proyeksi ROE-nya sampai akhir tahun di kisaran 32% ya. Jadi ya antara 30-40% ya. Hitungan 39% di slide sebelumnya itu memang kita ngelihat dari sisi kinerja yang sama-sama atau naik 200% laba bersihnya. Kalau kita turunkan 150%, proyeksi ROE-nya masih mencapai 32,9%, dan ini adalah ROE tertinggi sejak 2017 ya. Karena memang data yang kita punyain baru 2017 ya, saat perusahaan IPO di tahun 2021 kemarin. Tapi intinya adalah ROE di tahun ini berpotensi menjadi ROE tertinggi sejak perusahaan IPO ya, sejak tahun 2017 maksud kami. Cuman intinya adalah kita selanjutnya harus terus kawal kinerja di kuartal 3 apakah masih on track atau memang sudah tidak sesuai ekspektasi. Nah, kalau tidak sesuai ekspektasi ya nanti kita review lagi apakah masih menarik atau tidak. Tapi kalau misalkan masih sesuai ekspektasi, ya artinya sampai akhir tahun kira-kira labanya paling tidak bisa menyentuh 2,8 triliun. Nah, ini berarti masih sesuai analisa kita di saat ini ya, alias ya masih menarik kalau menurut saya. Dan yang keempat yang kita jadikan acuan apakah murah atau mahal, yaitu di sisi valuasi ya, di mana di harga 700, jadi saya menghitungnya dari harga 700 itu masih menunjukkan level PBV 1,6 kali ya, atau 1,58 kali ya. Kita bulatkan menjadi 1,6 kali dengan PE rasio 4 kali. Cuman yang menarik adalah potensi dividend yield tahun depan. Yang dimana kalau misalkan labanya sama ya 2,8 triliun, 30%-nya dibagikan dividen, maka di harga 700 dividen yieldnya potensinya itu sekitar 6,3%. Dan ini adalah dividen yang menurut saya bagus ya, sebagai bumper. Ya, bumper dari penurunan harga TAPG dari posisi sekarang ya, dari posisi 700 ya. Kemudian bagaimana kalau harga sahamnya naik 1 bagger atau 100%, dalam artian naik 100% yaitu di harga 1.400, itu secara valuasi masih masuk akal nggak sih? Nah, kita ngelihat ya. Harga 1.400 atau naik 1 bagger dari harga 700 itu menunjukkan level PBV 3 kali. Dengan PE rasio 10 kali yang menurut saya ini ya valuasi yang menurut saya masih wajar ya, masih wajar alias masih reasonable banget. Dimana kalau harga TAPG menyentuh 1.400 dengan skenario tadi ya, laba 2,8 triliun, 30% masih dari labanya akan dibagikan ke dividen. Dividen yieldnya masih 3%, yang artinya ini masih secara dividen yield masih oke gitu ya. Oke teman-teman sekalian, itu review mengenai TAPG ya. Dan sekali lagi informasi yang kami sampaikan ini hanya informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual. Anda analisa lagi, karena siapa tahu analisa saya salah ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.